Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdal hamidin wa syukru lahu syukra syakirin. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunji qailaha minan nar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma alamu anna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tuan dan puan yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Kali ini dan dalam kesempatan kali ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan seluruh amalan kita sesuai dengan apa yang ditunjuk ajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai role model dalam kehidupan kita dan berharap mudah-mudahan salawat yang kita sampaikan beserta salam yang kita sampaikan senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat, tuan dan puan yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kembali kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam kitab Bulughul Maram juz yang ke-7. Dan kita sudah sampai kepada Kitabul Jami' bab al-zuhd wal wara'. Dan kita akan menyambung insyaallah hadis yang ke-1285. Hadis ini adalah hadis dari seorang sahabat yang mulia yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyyal khafi. Akhrajahu Muslim. Yang artinya adalah dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya. Mencintai hambanya yang mempunyai 3 sifat yang disebutkan di dalam hadis ini. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa sifat tersebut? Yang pertama dikatakan al-'abdat taqi, seorang hamba yang bertakwa. Takwa adalah merupakan kata yang banyak sekali kita dapatkan di dalam Al-Quran. Dan salah satu keistimewaan daripada orang-orang yang bertakwa ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa yang namanya syurga. Kalau kita mencoba untuk melihatnya di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran, kita akan dapatkan salah satunya misalnya adalah ayat di dalam surah An-Naba, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa ada tempat kejayaan. Di dalam Al-Quran yang lainnya dikatakan, di dalam ayat yang lainnya tepatnya di surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wasari'u ila a'udzubillahi minasyaitonir rajim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Artinya syurga itu disiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang bertakwa. Dan di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang bertakwa. Pertanyaannya yang muncul kemudian adalah, apa yang dinamakan sebenarnya takwa? Kalau kita mencoba untuk membahasnya dari sisi bahasa, maka kita akan mendapatkan bahwa kata-kata takwa itu berasal dari kata-kata, akar katanya adalah waqa yaki wiqayatan. Makanya di dalam Al-Quran surah yang lainnya, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu. Dan itu adalah asal daripada kata-kata taqwa, ittaqa yattaqi, ittiqa. Yang artinya apa? Menghindarkan diri dia, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan makna daripada takwa di sini oleh ulama diartikan sebagai al-mumtathilu li awamirillah wal mujtanibu li nawahi.
Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mana? Orang-orang yang melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan dirinya dari segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada definisi lain daripada takwa yang disampaikan oleh ulama. Mereka mengatakan bahwa yang dinamakan dengan takwa itu adalah an taj'al bainaka wa baina 'adzabillahi wiqayah. Artinya, engkau menjadikan antara dirimu dengan api neraka ada pembatas. Dan pembatas itu yang bernama takwa. Ketika pembatas tersebut diangkat, maka Anda akan masuk ke dalam api neraka karena tidak ada pembatasnya. Dan pembatas itu yang bernama takwa. Dan kalau kita lihat di dalam Al-Quran berkenaan dengan masalah takwa ini, salah satu tujuan kita beribadah adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Sehingga, kalau boleh saya katakan, takwa itu bukan proses. Takwa itu adalah merupakan output dari sebuah ibadah yang kita laksanakan. Maka jadilah ia adalah takwa. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang menghindarkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang senantiasa melaksanakan perintah-perintah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Karena itu, ayo ikhwah wal akhwat, tuan-tuan dan puan-puan yang semoga dimuliakan oleh Allah, banyak sekali ayat di dalam Al-Quran ketika kita mencoba untuk mendefinisikan siapakah orang yang bertakwa itu, Allah mendatangkan sifat orang-orang yang bertakwa. Contohnya misalnya seperti yang saya bacakan tadi di surah Ali Imran. Ya, uiddat lil muttaqin, disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau seandainya muncul pertanyaan, bagaimana sifatnya orang-orang yang bertakwa? Allah menjelaskan sifat tersebut. Contohnya, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ini yang disampaikan oleh Allah di dalam surah Ali Imran tadi. Allah menjelaskan sifat orang-orang yang bertakwa. Yaitu diantaranya apa? Orang-orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fis-sarra'i wad-dharra', baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Ini yang pertama. Wal-kadhimina al-ghaidha, orang-orang yang mampu menahan amarahnya padahal dia mampu untuk marah. Wal-afina 'anil nas, orang-orang yang mau memberikan maaf kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Ini adalah merupakan sifat-sifat orang yang bertakwa. Dan orang yang bertakwa disampaikan di dalam hadis ini tadi adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-ghani. Al-'abdul ghani, hamba yang kaya. Kalau kita berbicara masalah kekayaan ini, kita terfikirnya orang itu kayanya kaya harta. Kathura maluh. Tetapi bukan yang ini yang dimaksud di sini. Yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang kaya hatinya. Orang-orang yang kaya hatinya yang bagaimana? Yang mampu memaafkan orang-orang yang bersalah kepadanya. Ya. Orang-orang yang mau menerima segala apa yang Allah berikan kepadanya. Orang-orang yang mempunyai hati yang qanaah. Orang-orang yang apabila dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia sangat-sangat mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan itu. Inilah yang dinamakan dengan al-ghani. Orang yang kaya. Yang dicintai oleh Allah dalam sifatnya yang kedua, orang-orang yang hamba yang dicintai oleh Allah ini adalah al-ghani tadi. Orang yang kaya, tetapi bukan orang yang kaya harta, ya, bukan. Tetapi yang dimaksud di sini adalah kaya akan hatinya, mampu menerima apa yang Allah berikan kepadanya. Tetapi bukan berarti bahwasanya Allah tidak mencintai orang-orang kaya. Allah juga mencintai orang-orang kaya. Kalau seandainya orang kaya tersebut, selain dia kaya, dia mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepadanya, sehingga apapun yang dia dapatkan, dia senantiasa pertanyakan dia dapat dari mana, dan apapun yang dia keluarkan, dia senantiasa keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan al-ghani. Orang yang punya kekayaan, mampu mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ayo ikhwah, bagi kami pribadi, kaya sesungguhnya adalah apabila dia menjaga dirinya dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu kaya sesungguhnya.
Kaya sesungguhnya adalah orang-orang yang mampu memberikan hartanya di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik harta kekayaan itu adalah tempatnya di sini, di dalam hati manusia. Itu yang kedua. Sifat yang ketiga yang disampaikan di dalam hadis ini adalah al-abdal khafi. Khafi. Apa yang dimaksud dengan khafi di sini? Dia dari kata-kata khafa yakhfa. Ya. Khafa yakhfa. Orang yang menyembunyikan, dia tidak menunjukkan. Al-khafi. Yang dimaksud dengan al-khafi di sini adalah orang-orang yang betul-betul beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kerahasiaan agar dia jauh daripada yang namanya riya dengan sum'ah. Ayo ikhwah, terkadang dalam hidup kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbagai macam rayuan, berbagai macam keinginan yang timbul dari nafsu manusia agar dilihat ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini salah satu jalan iblis untuk merusak amal ibadah kita, yaitu dengan riya. Orang-orang yang beribadah, orang-orang saleh, mungkin saja dia mampu bertahan dari berbagai macam godaan duniawi, mampu bertahan daripada godaan uang, mampu bertahan daripada godaan wanita. Tetapi terkadang orang-orang yang banyak beribadah kepada Allah tergelincir dengan yang namanya riya. Ketika dia sholat, dia menganggap dirinya bahwa sholatnya yang paling benar. Ketika dia bersedekah, dia menganggap bahwa sedekahnya yang paling banyak. Ketika dia memberi, ingin dikenal oleh orang-orang. Maka orang-orang yang beribadah karena ingin didengar, karena ingin dilihat oleh orang, maka sungguh dan yakin dan percayalah bahwa sesungguhnya itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan dengan riya. Ingin kedengaran, ingin ketahuan, ingin terlihat. Maka ya ikhwah wal akhwat, saya juga menasihati diri saya pribadi dan menasihati antum semuanya, pendengar dari Muhammadiyah ini, di dalam forum ini, saya katakan begini. Mari kita sembunyikan ibadah kita, hanya Allah dan kita saja yang tahu. Masih ingat 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Coba kita baca hadis tersebut. Coba kita renungi hadis tersebut. Kita akan lihat bahwa ada 3 atau 4 golongan di dalam hadis itu menunjukkan keikhlasan yang luar biasa. Contohnya, di dalam hadis tersebut dikatakan, sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillil la dhilla illa dhilluh. Yang pertama, al-imamul adil. Yang kedua, rajulun mu'allaqun qalbuhu bil masajid. Hati seseorang yang hatinya tertambat di masjid, yang senantiasa merindukan yang namanya masjid. Kata-kata merindukan yang namanya masjid, biasanya kata-kata rindu itu tidak mampu diekspresikan oleh manusia. Tetapi dia tahu kalau dia rindu dengan masjid. Karena biasanya itu adalah amalan hati. Rindu itu adalah amalan hati, bukan amalan mulut. Dia amalan hati. Dia rindu dengan masjid. Karena itulah kembali di sini menunjukkan keikhlasan. Lawan daripada riya itu keikhlasan. Ya. Keikhlasan itu ya lawannya riya, sum'ah tersebut. Maka yang kedua tadi itu tadi, bahwasanya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yang ketiga, syabun nasha'a fi ibadati rabbi. Yang keempat, rajulani tahabba fillah, ijtama alaihi wa iftaraqa alaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, dan juga berpisah karena Allah. Dengarkan yang kelima ini. Rajulun tasaddaqa biyaminihi fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma anfaqa yaminuhu. Seseorang yang berinfak dengan tangan kanannya kemudian disembunyikan sehingga seolah-olah tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Itu menunjukkan apa? Keikhlasan. Al-khafi, ingin dia sembunyikan amalannya, hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala yang tahu, dan tidak perlu seluruh manusia mengetahuinya. Itulah yang dinamakan dengan al-abdal khafi. Inilah sifat-sifat orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kita semua maklum bahwa akhir-akhir ini dengan adanya media sosial menjadikan amalan kita kira banyak akhirnya sia-sia. Karena kenapa? Kita ingin dikenal. Umrah tidak sah kalau seandainya dia tidak selfie di depan Ka'bah sambil memberikan sebuah komentar, misalnya status, alhamdulillah sudah melaksanakan umrah. Salat tahajud, alhamdulillah sudah selesai salat tahajud. Alhamdulillah baru selesai melaksanakan ibadah puasa sunnah misalnya. Manusia tidak perlu tahu apa yang Anda lakukan, karena ibadah yang Anda lakukan hanya Anda dengan Allah yang tahu. Itu yang terbaik. Mari kita ambil daripada 7 golongan ini. Yang keenam, golongan yang keenam, rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamalin wa qala inni akhafullah. Kembali lihat keikhlasan di sini, meninggalkan sesuatu karena Allah. Seseorang yang diajak oleh seorang wanita. Di dalam hadis tersebut dikatakan wanita ini dhatu mansibin wa jamalin. Dia adalah seorang wanita, punya kecantikan yang luar biasa, punya status sosial yang tinggi di kalangan masyarakatnya, diajak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik seperti zina. Kemudian lelaki itu berkata, inni akhafullah, saya takut kepada Allah. Keikhlasan kembali. Dan lihat yang ketujuh, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seseorang yang mengingati Allah dalam kesendiriannya dan dalam kesunyiannya, kemudian dia menangis karena zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia jauh daripada riya, dia jauh daripada sum'ah. Dia jauh daripada sum'ah. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, afala unabbiuka bi salatil munafik. Mau tidak saya sampaikan kepada kamu sifat salatnya orang-orang munafik ini? Sahabat waktu itu berkata kepada Rasulullah, bala ya Rasulullah, ya kami mau ya Rasulullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal munafikin idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas. Ini sifat pertamanya ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sifatnya orang munafik apabila datang waktu salat, mereka malas-malasan melaksanakan salat. Kalaupun mereka melaksanakannya, tujuannya adalah agar dilihat dan diketahui oleh orang. Naudzubillah. Kalau seandainya amalan kita hanya dikarenakan orang, tidak ada keikhlasan di dalamnya, suatu hari pasti akan mengalami yang namanya penyesalan. Yakin dan percayalah, orang yang beribadah karena manusia pasti akan mengalami kekecewaan suatu hari. Yakin dan percaya itu. Tetapi orang yang beribadah kepada Allah, senantiasa tahu bahwa Allah adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang, senantiasa percaya bahwa Allah akan memberikan yang terbaik bagi dia, insya Allah dia adalah orang-orang yang tidak pernah mengalami yang namanya dia tidak akan pernah menyesal, dia tidak akan pernah mengalami yang namanya penyesalan. Tapi hati-hati ya ikhwah dengan yang namanya yang namanya riya ini. Kenapa? Dia terkadang sangat tersembunyi dari diri seseorang. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan riya itu ya syirik ini, syirik kecil ini, riya ini lebih tersembunyi dari perjalanan seekor semut hitam di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita. Tidak ada yang tahu. Karena itu ayolah khawal khawat, mari perkuat iman kita. Mari kita amalkan 3 sifat yang disampaikan oleh Nabi agar kita menjadi hamba yang disayangi oleh Allah, disukai oleh Allah. Innallaha yuhibbul 'abdat taqiyya. Ya, itu yang pertama, al-ghani wal khafi. Syukran. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.